Oke guys, kita bertemu lagi di minggu ketiga The Prime Wiki Vlog. Jadi yang belum tahu, The Prime Wiki Vlog ini kita bikin setiap hari Jumat, menceritakan satu minggu kegiatan The Prime, satu minggu terakhir kegiatan The Prime sebelumnya. Apa saja yang kita sudah lakukan, apa saja yang kita kerjakan, proyek-proyek apa yang sudah kita kerjakan. Nah, biasanya kita menceritakan kembali dan meng-highlight di Wiki Vlog ini di setiap hari Jumat. Nah, bagi yang ingin melihat video-video sebelumnya, mengetahui highlight dari Wiki Vlog sebelumnya, kalian bisa lihat pada channel The Prime ada Wiki Vlog 1, Wiki Vlog 2, dan ini Wiki Vlog ketiga. Mudah-mudahan kita terus berkonsisten untuk membuat atau menceritakan Wiki Vlog di minggu-minggu selanjutnya. Nah, di minggu kemarin kita sudah menceritakan beberapa hal, di antaranya ada satu, The Prime Upgrade Workflow. Kita menggunakan metode Agile gitu dan menggunakan toolsnya. Yang kedua, kita highlight pekerjaan kita di Kementerian Pendidikan terkait dengan BGP, Balai Guru Penggerak. Terus, nah ada satu lagi yang ingin kita ceritakan. Ini mungkin menjadi sesuatu yang cukup bisa menarik dan mudah-mudahan bermanfaat, yaitu The Prime meriset atau membuat research tentang build product. Nah, ini poin yang ketiga. Nah, untuk yang poin pertama, ini kita gabungkan dengan highlight poin yang kedua, yaitu kita yang sudah menerapkan Agile pada proses pekerjaannya, kita terapkan pada pekerjaan di Kementerian Pendidikan. Nah, beberapa hari lalu kita bertemu dengan tim pelaksana dari Kementerian Pendidikan untuk BGP. Kita mengobservasi apa sih kebutuhan mereka, apa sih problem mereka, dan apa yang harus kita bangun untuk mereka. Nah, setelah kita observasi tersebut, kita rangkumlah, oke, ini kebutuhan mereka, ini problem mereka, dan ini yang harus kita bangun untuk menyelesaikan si problem mereka. Dari hasil observasi tersebut, kita tuangkan pada perancangan dalam berbentuk Agile. Jadi contoh sederhananya seperti kita membuat satu fitur, contoh sederhananya ya, kita membuat satu fitur terus di delivery, membuat satu fitur di delivery, membuat satu fitur dan seterusnya. Jadi pada momen tertentu di akhir itu beban kita untuk mendelivery feature tersebut itu jauh lebih ringan. Ini adalah keuntungan dari kita menggunakan Agile. Hanya saja pada prakteknya perlu monitoring dan evaluasi dengan lebih intens pada pekerjaan tersebut. Sehingga apa yang dikerjakan termonitor dengan baik. Karena Agile ini kalau tanpa monitoring dengan baik, itu sama saja kita kembali pada metode yang non-Agile. Atau biasanya para tim development menyebutnya barbar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita gabungkan apa yang sudah kita pelajari dan kita improve pada work method menggunakan Agile. Lalu kita tuangkan pekerjaan yang baru dari kementerian pada metode tersebut. Nah, mudah-mudahan kita sudah bisa menghasilkan beta version di bulan April. Target sih di bulan April 2023 kita sudah bisa menghasilkan beta version untuk pekerjaan di kementerian. Nah, sedikit bercerita, jadi di kementerian itu kita membuat dua komponen. Pertama, tata kelola organisasi untuk BGP, Balai Guru Penggerak. Sama yang kedua, kita membuat pengembangan program atau tools untuk pengembangan program. Karena di BGP sendiri itu, Balai Guru Penggerak kan dia tempat untuk guru ini mengupgrade kompetensinya. Nah, BGP ini memfasilitasi mereka untuk upgrade skill, upgrade cara mengajar, dan seterusnya.
dan dibantu kembali untuk dimonitoring setelahnya. Jadi bukan hanya pada event itu saja, tapi setelahnya guru ini dibantu untuk dibimbing kembali di kelasnya seperti itu. Jadi program ini sangat bagus karena program ini bukan hanya bikin satu terus selesai, tidak ada berkesinambungan, tapi program ini ada berkesinambungan, terus dibimbing selama beberapa waktu. Nah, kami sebagai pengembang sistem ingin memudahkan mereka dari mulai proses pengupgradean kompetensi, terus pelaporan kegiatannya, mereview hasil bimbingannya, terus mereview hasil dari hasil kompetensi mereka, kurang lebih seperti itu. Nah, kami membuat tools itu sehingga program tersebut atau kegiatan tersebut itu dapat dimonitoring di mana sih problem atau bottleneck-nya, sehingga si BGP ini itu dia dapat terus memperbaiki, improving seterusnya, karena sudah mengetahui by data bahwa mereka bottleneck atau kesulitan pada bagian ini, sehingga mereka bisa memperbaiki lebih objektif pada bagian tertentu karena mengetahui semua prosesnya by data. Nah, kami membuat tools untuk memonitoring hal tersebut. Nah, dari setiap kegiatan itu ada angkanya, ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya dari setiap part dari kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut partnya lumayan cukup banyak, dari mulai inisialisasi, proses perencanaan, terus pelaksanaan, sama monitoring dan evaluasi sampai di akhirnya pada proses reporting. Nah, kami membantu mereka untuk memudahkan proses ini. Dibantu dengan transformasi digital mereka yang biasa mereka menggunakan manual atau semi manual, menggunakan kayak spreadsheet seperti itu. Nah, kami bantu mereka agar lebih mudah proses inputnya, proses outputnya, mereka jadi lebih mudah. Nah, itu salah satu pekerjaan kita pada bagian pengembangan program. Nah, untuk bagian pada tata kelola organisasi, ini masih kita observasi lebih lanjut karena kita menginginkan apa yang kita kerjakan memang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Jadi mungkin untuk teman-teman juga ini sebagai saran atau rekomendasi dari kita bahwa ketika mengerjakan sebuah project, make sure bahwa itu adalah yang mereka butuhkan. Make sure kalau misalkan kalian merekomendasikan A, B, C dan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, mungkin secara value project ini bisa lebih meningkat, kurang lebih seperti itu. Nah, itu poin 1 dan 2 yang kita highlight pada minggu kemarin. Yang pertama tadi kita update work method menggunakan agile, terus bercerita bagaimana BGP pekerjaan kita di kementerian, dan kita mengcombine apa yang sudah kita upgrade yaitu agile itu lalu dengan pekerjaan yang baru untuk di kementerian. Nah, berharap pada bulan April itu kita sudah memiliki beta version dan membuat sebuah produk yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, yang ketiga ini yang menariknya, kita target di tahun 2023 The Prime ini mempunyai produk. Nah, kita sudah mulai mengerucutkan bagaimana cara kita mendevelop produk tersebut. Di minggu-minggu lalu kita sudah bercerita bahwa kita ingin membuat produk pada bidang UMKM karena secara market mungkin ini sangat luas, terus secara jaringan juga kita mempunyai jaringan atau mempunyai relasi terhadap UMKM tersebut gitu, khususnya untuk para pelaku UMKM. Nah, ketika kita ingin mendevelop produk, tentu kita tidak ingin membuat produk yang memang tidak dibutuhkan untuk mereka, istilahnya, atau tidak diserap oleh market. Ini kita sangat hindari hal tersebut karena untuk membuat produk tersebut kita memerlukan cost, memerlukan biaya, waktu, dan lain-lain. Sehingga kita ingin memastikan bahwa apa yang kita bangun memang sesuai dengan permasalahan mereka, kebutuhan mereka. Dan kita ingin menciptakan produk tersebut adalah solusi untuk permasalahan mereka.
Untuk mendesain atau untuk memulai proses tersebut kita menggunakan metode design thinking. Ada beberapa part untuk design thinking yang kita adopt. Pertama empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, yang kelima test. Nah, 5 tahapan ini untuk memvalidasi apa yang akan kita bangun. Pertama empathize. Empathize ini adalah mengetahui apa sih yang mereka butuhkan, apa sih problem mereka, apa sih yang mereka tidak inginkan atau tidak ingin dilakukan. Contoh sederhana, misalkan ada pelaku UMKM, dia bergerak pada bidang penjualan kaos. Mereka mempunyai problem mengenai supply chain, bahwa ketersediaan kain untuk quality mereka itu sangat mahal. Itu problem mereka, misalkan dari supply chain atau ketersediaan bahan baku. Yang kedua, mereka menginginkan bahwa ada satu supply chain yang mereka mudah gapai dan menurunkan harga pembelian raw material. Kalau lebih seperti itu. Yang mereka tidak inginkan adalah mereka tidak ingin membeli produk yang memang jauh sampai ke lintas kota, sampai ke berbagai daerah untuk membeli produk sesuai dengan spesifikasi mereka. Nah, ini salah satu contoh kita mengetahui apa sih permasalahan mereka. Jadi proses empathize ini adalah sederhananya kita ngobrol dengan mereka. Sebenarnya ada 2 metode, ada proses kuantitatif, ada proses kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin kita akan mendapatkan banyak data, tapi dari sisi pendalaman problem mungkin hanya tidak terlalu dalam. Tapi kalau proses kualitatif kita mungkin hanya memerlukan sekitar 20 atau 30 sampling yang berbagai kategori pelaku UMKM. Itu sudah cukup, tapi proses pendalaman problem mereka itu sangat dalam. Kita berbicara dengan mereka lebih dalam sehingga kita menarik data itu jauh lebih banyak perspektif. Kurang lebih seperti itu. Nah, proses empathize itu adalah kita mengetahui problem mereka. Kita membuat sebuah metode, bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan Google Form contohnya, bisa menggunakan banyak lah proses untuk narik data, mengetahui apa sih problem mereka. Itu proses empathize. Yang kedua adalah define. Define ini mencoba mendefinisikan apa hasil dari proses empathize atau proses wawancara ini. Oh, ternyata dari 30 ini hampir setengahnya itu mempunyai masalah dengan pendanaan atau memiliki permasalahan dengan packaging. Nah, itu proses defining. Sehingga secara analisa dihasilkan dari data yang kita dapat dari proses empathize, di-define, oh ternyata kita punya kesimpulan. Sekian orang atau sekian persen itu memiliki permasalahan A, sekian persen memiliki permasalahan B. Sehingga proses defining ini mendefinisikan apa yang sudah kita dapat dari data tersebut. Nah, tahapan yang ketiga adalah ide atau membuat inovasi atau membuat ide untuk permasalahan tersebut yang sudah kita definisikan. Nah, proses pembuatan ide ini itu harus heterogen. Contoh, kami The Prime itu selalu membuat solusi yang mungkin kalau dilihat orang dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk software, atau dalam bentuk yang berhubungannya dengan teknologi. Mungkin saja dalam proses pembuatan ide itu tidak melulu dalam bentuk aplikasi, tidak melulu dalam bentuk software. Bisa saja jasa desain, jasa branding, tergantung dari hasil dari pendefinisian problem tersebut. Karena yang kita buat atau yang kita idekan itu harus beragam tersebut, itu karena perspektifnya lebih luas, sehingga solusi-solusi untuk mereka pun jauh lebih bisa beragam. Kurang lebih seperti itu. Itu proses ide.
Yang keempat adalah proses prototyping. Prototyping ini adalah membuat minimum viable product, bisa menggunakan Figma, bisa menggunakan XD atau software mockup yang lain. Contoh kalau misalkan memang solusinya pada bidang software atau bentuknya aplikasi, kita bisa menggunakan software Figma. Sehingga tanpa kita melalui proses coding, tanpa kita melalui proses production, mereka sudah bisa melihat, oh, oke, ini produknya atau ini solusinya. Mereka sudah bisa coba. Nah, ini karena ketika kita membuat prototyping, ini harus kita validasi bahwa apakah solusi kita, apakah produk kita memang sudah menyelesaikan problem mereka yang sudah kita define. Ide kita apakah sudah menyelesaikan problem mereka yang sebelumnya sudah kita define. Nah, jika memang dari, anggaplah kita membuat 10 ide, ternyata kita proses prototyping dan proses testing ini tidak menyelesaikan problem mereka, ini akan kita ulangi kembali. Mencoba kita baca kembali definisi permasalahannya apa, analisa dari data itunya apa, coba kita buat ide yang lebih beragam, yang di luar dari yang 10 kita pikirkan sebelumnya misalkan. Nah, sehingga sebelum kita maju ke proses production atau memfinalisasi produk tersebut, kita sudah memvalidasi apakah produk kita sudah firm dengan permasalahan yang sudah kita definisikan. Karena kalau misalkan kita tidak memvalidasi hal tersebut, kita akan struggling atau bersusah payah untuk bisa diserap oleh market atau untuk bisa diserap oleh problem tersebut. Bisa jadi apa yang kita buat tanpa proses validasi ini tidak menyelesaikan problem mereka. Nah, ini adalah keuntungan dari design thinking untuk membuat produk. Mungkin ini bisa kalian terapkan pada tahapan ketika kalian membuat produk. Pertama tadi dari proses empathize, kita mengetahui problem mereka. Terus yang kedua define ini untuk mendefinisikan problem mereka ini apa sih. Terus yang ketiga itu membuat ide untuk hasil dari pendefinisian problem. Terus yang keempat prototyping, kita mencoba membuat dari ide jadi aksi. Hasilnya menjadi produk tersebut ya. Terus selanjutnya tahapan yang kelima adalah mengetes hasil dari prototyping itu ke orang-orang yang sudah kita empathize di awal, sehingga ada proses validasi, kurang lebih seperti itu. Nah, 5 tahapan ini memang kalau dari sisi teoritis mungkin simple, tapi ini sangat powerful ketika kalian ingin membuat produk. Nah, untuk proses design thinking ini sebetulnya langkahnya akan banyak ketika kita sudah kita sudah fix dan sudah divalidasi produk kita A misalkan. Baru lanjut kita ke proses production. Nah, di proses production ini juga nanti akan ada metode-metodenya sendiri. Sehingga kita ketika membuat produksi si prototyping ini sudah melalui tahapan dengan benar. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini 3 hal yang kita highlight pada minggu kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk kalian di startup kalian, di kantor kalian, ataupun tim kerja kalian. Bahwa ternyata ada The Prime nih yang sudah melalui upgrade work method, mempunyai pekerjaan seperti ini dan di-handle seperti ini. Terus mempunyai ketika melakukan riset produk ini, ternyata ada design thinking. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian. Ketika kalian ingin mencoba menginspirasi lebih banyak orang, bagikan video ini. Jangan lupa klik subscribe, komen, apa sih tanggapan kalian tentang video ini. Atau mungkin ada kritik tentang video ini, silakan. Karena video ini akan terus kami buat minggu-minggu selanjutnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya info kalian, kami bisa memperbaiki hasil dari Wikivlog setiap minggu. Mungkin itu saja, sampai bertemu lagi di Wikivlog minggu depan. Jangan lupa klik subscribe, bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.